Saudara, warga yang terpapar COVID-19 di Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat bertambah. Mikro lockdown alias karantina wilayah pun diperluas. Kini terdapat 67 warga positif COVID-19 di RW 02 Kelurahan Krukut, Jakarta Barat, di mana satu diantaranya dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Upaya pencegahan pun ditingkatkan mulai dari tracing atau pelacakan, penghentian sementara sekolah tatap muka hingga mikro lockdown di 14 RT. Untuk mencukupi kebutuhan pokok warga di kawasan zona merah, pemerintah setempat memberikan bantuan berupa sembako, vitamin, serta masker. Untuk mengetahui situasi terkini penanganan COVID-19 di kawasan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda di sana. Putu, seperti apa penanganan COVID-19 di sana? Berapa warga yang terdeteksi varian Omikron saat ini? Ya, selamat siang, Radi dan juga saudara. Hingga saat ini masih terdata hanya ada satu warga yang dinyatakan positif COVID-19 dan juga terpapar varian Omikron. Tetapi sampai dengan siang hari ini memang masih ada juga 13 warga yang merupakan suspek dan masih menunggu hasil. Jadi belum bisa dipastikan apakah ke-13 orang tersebut dinyatakan positif terpapar varian Omikron atau tidak. Masih ditunggu hasilnya sekitar 3 sampai dengan 4 hari lagi. Dan kalau berbicara terkait dengan bagaimana kemudian penanganan, tentu saja penanganan di kawasan ini terus ditingkatkan, terus diperketat, bahkan sampai dengan saat ini jumlah karantina wilayah ataupun juga mikro lockdown yang ada di wilayah ini diperluas. Jika sebelumnya ini hanya ada beberapa RT saja yang kemudian menerapkan karantina wilayah, saat ini seluruh RT atau setidaknya total ada sekitar 14 RT di RW 02 di RW 02 yang ada di Kelurahan Krukut ini juga sudah menerapkan sistem lockdown. Artinya setiap harinya ada sekitar kisaran 200 sampai dengan 300 warga yang ada di zona merah ini harus kemudian melakukan upaya ataupun juga menjalani tes baik itu antigen ataupun juga tes swab untuk memastikan apakah kemudian ada temuan baru lagi atau kasus baru lagi di wilayah ini. Karena menerapkan mikro lockdown, Radi dan juga saudara, tadi kami pantau dari pagi hari sampai dengan saat ini, mobilisasi warga ini juga dibatasi. Kami lihat tadi warga yang akan masuk ke wilayah ini diperiksa terlebih dahulu KTP-nya, identitasnya, keperluannya, dan lain sebagainya. Sementara warga-warga yang memang tinggal di area-area yang masuk ke dalam zona merah dan akan melakukan aktivitas di luar area, ini harus kemudian menjalani tes antigen terlebih dahulu, baru diperbolehkan jika hasilnya negatif baru diperbolehkan untuk keluar. Selain itu untuk mereka yang juga memiliki aktivitas lain ataupun juga keperluan mendesak ini harus membawa surat dari RT setempat untuk kemudian ditulis di dalamnya keperluannya apa dan semendesak apa baru mereka diperbolehkan untuk keluar ataupun juga melakukan aktivitas yang lainnya. Sampai saat ini, Radi dan juga saudara, total ada penambahan kasus sehingga ada 67 orang yang dinyatakan positif COVID-19, di mana 52 diantaranya ini sudah menjalani karantina ataupun juga isolasi dan perawatan di Wisma Atlet Kemayoran. Sementara 15 lainnya ini masih menunggu 1 sampai dengan 2 hari untuk mendapatkan rekomendasi ataupun juga kamar di Wisma Atlet dan menjalani isolasi lanjutan di Wisma Atlet. Dan untuk sementara mereka memang masih menjalani isolasi di rumah masing-masing dan tentu saja dalam pengawasan yang cukup ketat. Radi. Ya, lalu Putu, bagaimana dengan kondisi warga yang saat ini menjalani karantina di rumah? Bagaimana pihak RT setempat, otoritas setempat memenuhi kebutuhan warga sehari-hari di sana? Ya, proses pemberian ataupun juga pembagian sembako ini terus dilakukan dari kemarin, kemudian tadi malam Wali Kota Jakarta Barat ini juga meninjau wilayah ini, kemudian juga memberikan paket-paket sembako. Selain itu juga tadi kami lihat sekitar pukul 10, dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 ini juga paket-paket sembako berupa beras dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya ini didistribusikan ke area ataupun juga warga-warga yang kemudian terdampak. Bagi para pedagang yang kemudian juga terdampak dan tidak bisa berjualan selama beberapa hari karena harus melakukan karantina, ini juga mendapatkan paket-paket sembako. Tidak hanya 9 bahan pokok saja, Radi dan juga saudara, pemerintah setempat ini juga memberikan vitamin dan juga memastikan bahwa kebutuhan masker bagi warga di area zona merah ini juga tercukupi.
Tadi juga bagi mereka yang lansia dan sudah mendapatkan dosis vaksin full ataupun juga 2 dosis vaksin secara penuh begitu, ini juga diimbau untuk kemudian mendapatkan vaksin booster. Lokasi yang digunakan untuk pemberian vaksin booster ini ada di kelurahan, tetapi seperti juga warga-warga lain yang ingin beraktivitas, para lansia yang akan mendapatkan suntikan dosis ketiga ataupun juga vaksin booster, ini harus lolos terlebih dahulu dari tes antigen. Jika dinyatakan negatif, baru kemudian boleh pergi ke kelurahan, menunjukkan etiket dan mendapatkan vaksin booster. Ini merupakan upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah setempat ataupun juga otoritas terkait untuk memastikan bahwa kekebalan imun ataupun juga kesehatan warga ini terus ditingkatkan, tetapi juga kewaspadaan ditingkatkan dengan terus melakukan upaya tracing dan juga tracking. Radi, kembali ke Anda di studio. Baik, Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Krukut, Jakarta Barat. Terima kasih.